Hai, Potato Tarot. Halalala. Di sini aku ingin membacakan mengenai sign atau pertanda. Sebenarnya satu perasaan yang dia ingin ungkapkan kepada kamu itu gimana? Aslinya dia ke kamu itu gimana? Ya, ada pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Silakan kalian pilih. Jawabannya ini clue-nya harus menggunakan intuisi, tidak bisa semuanya karena dari jawaban satu ke jawaban lain itu berbeda banget. Oke, jadi tidak bisa disambungkan. Jadi kamu harus tetap memilih satu dan apapun yang kamu pilih di sini harus sesuai dengan harus sesuai dengan hati kamu. Tidak bisa kamu memilih semua dan lain-lain. Harus pilih salah satu. Kalaupun hasilnya memang tidak bagus atau kurang baik, maka akan ada solusinya. Ya, jadi video ini tidak akan setengah-setengah. Kita akan kasih solusi yang baik untuk diri kamu. Yuk, silakan dipilih di sini. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah berakhir. Silahkan kalau yang memang masih butuh tambahan bisa di pause atau di stop video ini dan pilih yang benar, baru langsung masuk ke filenya. Terima kasih. Hai semuanya, apa kabar? Ke file nomor 1 ya. Pembacaannya setiap file adalah 10 menit saja. Ini tuh sebetulnya dari kata hati yang paling terdalam terhadap dirimu. Kita akan lihat di sini. Hei kamu, tahu nggak? Kalau aku sangat kagum akan dirimu. Aku tahu perjuangan hidup kamu tidaklah mudah. Aku minta maaf, aku nggak ada saat kamu membutuhkan seseorang untuk kamu curhatin atau sekedar memeluk dirimu. Maaf, aku belum bisa meluangkan waktu, tapi aku janji, gak kurang dari 6 bulan ini kamu akan mendengarkan kabar dariku. Itu adalah pesannya, oke? Selamatin dulu untuk diri kamu yang memilih pile 1. Di sini, do they need time alone to heal right now? Dia bilang, apakah mereka atau orang yang kamu pikirkan di sini butuh benar-benar waktu untuk menyendiri, terus butuh healing dan lain-lain? Setengah iya, setengah enggak. Aku bilangnya karena jawabannya maybe. Maybe itu mungkin. Bisa iya, bisa enggak. Memang atau benar-benar dia sibuk. Enggak butuh healing apapun, tapi sibuk. Tapi jawabannya relate ya. Kita akan lihat di sini untuk notes dari dia kepada kamu. Notes atau catatan dari dia kepada kamu. Ada kartu clouds, ini jelas menandakan sebuah ketidakpastian ya teman-teman. Ada kartu whip, ada kartu star, dan ada kartu ring. Jika kamu menanyakan perasaan dia sama kamu, yes, ini adalah hubungan yang sangat dalam, banyak sekali harapan dari dia untuk bisa segera memberikan sebuah komitmen sama kamu, tetapi memang situasinya belum pasti. Di sini aku akan melihat ya dalam beberapa bulan ke depan, seseorang di sini tuh akan memberikan kabar sama kamu di balik kesimpang siuran. Jadi dia memang tidak bisa stay, tetapi di sini dia pengen dan ada niatan serius sama kamu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kartu bear, ada kartu stork, dan ada kartu book. Jadi aku bisa bilang di sini apa? Aku bisa bilang selamat buat kamu karena kenapa?
Di balik ketidakjelasan dia, minimal dia nanti akan ada usaha yang seperti dibilang 6 bulan lagi kamu akan mendapatkan kabar dariku, dan ketika dia datang nanti di sini dia ingin membuat namanya komitmen, pengen di samping kamu, pengen berada di dekat kamu dengan satu dengan satu komitmen bahwa dia janji nggak akan ninggalin kamu lagi dan lain-lain. Di sini ada kartu sesuatu yang dia masih belum bisa utarakan, kayak banyak kebingungan, banyak juga tanda yang mungkin kamu nggak ngeh gitu loh. Sebenarnya nih apa sih yang terjadi sama dia? Nanti dia akan membuka kok ke kamu. Karena di sini dia akan mereveal sebuah kebenaran kenapa dia tuh memang sangat sibuk. Kalau aku bisa tangkap sedikit dari sini, di sini ada masalah bekerja keras ya untuk menutupi keuangan, bisa jadi dari ibu, dari apapun. Karena di sini ada otoritas, figur otoritas, dan ini tuh feminine divine. Dan aku lihat ini kalau di Lenormand ini adalah menunjukkan ibu, ya, menunjukkan ibu atau wanita. Ada yang dia lindungi di sini. Aku melihat bisa terjadi perlindungan untuk untuk tetap produktif untuk seseorang yang dia sayang. Bisa masalah keuangan, aku lihatnya utang dan lain-lain. Bisa jadi utangnya dia yang besar atau utang dari orang tuanya. Ya. Terus di sini aku melihat sekarang ini dia tuh punya harapan besar. Walaupun harapannya itu masih belum tahu nih kapan bisa terrealisasi. Tapi jujur aja ya teman-teman, kalau kita bicara masalah feeling dan rasa, memorinya dia tentang kamu di sini itu sangat-sangat besar. Aku bilang sangat besarnya apa? Karena dia tuh udah too much hope, pengen segera kalau untuk merealisasi. Kalau dibilang dia butuh healing di sini, mungkin tidak sepenuhnya healing ya, karena memang masih ada beban. Ada kartu ring gentleman dan ada kartu stroke di sini dia akan membuat sebuah komitmen dan melakukan akan melakukan satu kemajuan di hubungan ini. Kita akan lihat ya untuk koneksi kamu ke depannya dengan orang ini secara energi itu seperti apa. Ya, kalian itu lagi saling ngebayangin. Kemudian di sini aku ngelihat akan ada effort yang berjalan sesuai dengan harapan kamu ya, dan ada realisasi dari dia. Walaupun di sini sekarang itu lagi padam sih, maksudnya padam tuh belum bisa ketemu, lagi banyak perbedaan pendapat, tetapi kalian kayak masih saling ngebutuhin gitu loh. Asmaranya itu kayak nggak bisa lepas, tidak nyata atau belum kelihatan orangnya, tapi memang kalian gak akan saling ketergantungan di sini. Sekarang kita akan lihat bagaimana untuk healingnya. Oke, di sini kamu disuruh ke puncak, mungkin ke sesuatu yang tinggi, ke gunung, atau kamu bisa healing dengan daripada nungguin dia. Kan waktunya di sini kurang lebih 6 bulan ya. Sembari itu kamu bisa refreshing, kamu bisa mencari udara segar. Yang penting kepala kamu dekat sama matahari. Ya, karena matahari itu bisa meleburkan sakit-sakit di kepala kita loh. Pusing atau apapun itu, walaupun badan kamu nanti kebakar. Tapi kalau misalnya otak itu panas ya, kamu tuh akan istirahat dan kayak toksiknya pergi. Itu menyehatkan, memberikan nutrisi sama otak kita. Jadi buat kamu di sini yang memang memilih pile nomor 1, selamat, karena orang ini ada kemungkinan untuk memberikan kamu kabar lagi dan ingin memberikan sebuah komitmen sama kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga ini bisa terafirmasi. Kalian bisa bisa capture
untuk bacaan ini ya, diingat, maksudnya di capture di otak bacaan ini supaya hal tersebut bisa terafirmasi. Terima kasih, sampai ketemu di file selanjutnya dan bacaan selanjutnya. Ingat, yang sudah memilih ini tidak boleh pilih yang lain-lain lagi. Nunggu 3 hari baru kalian pilih yang lain, oke? Tapi ya percuma sih, karena pasti kalian akan buka semuanya dan itu tidak akan bekerja untuk kalian, aku jamin, karena aku udah kunci hanya untuk satu pilihan, dan pilihan pertama itu yang akan jadi afirmasi untukmu. Thank you. File nomor 2. Nah, file nomor 2 kita akan buka untuk notes atau sticky notes dari dia, kira-kira pesan kecil darinya yang harus kamu tahu di sini. Ini adalah fun reading, dan aku pastikan ya, ketika kalian sudah memilih ini, kalian tidak boleh memilih yang lainnya karena aku sudah kunci energinya. Pilihan pertama kalian adalah jatuh di sini. Gitu. Jadi, kalau kalian pilih ketiga, keempat itu tidak akan terafirmasi. Aku udah pastikan itu karena ketika aku masukin energi di pembacaan ini dan tulisanku, itu akan terafirmasi. Oke, ini adalah jawaban dari dia atau pernyataan dia. Hai kamu, sebenarnya sudah lama ku pendam keacuhanku karena aku sudah tidak punya rasa atau belum bisa membuka hati lagi padamu. Aku telah memiliki pilihan lain saat ini sehingga aku tak bisa membalas cintamu. Pilihan lain dalam arti adalah bisa dalam pekerjaan, bisa dalam ya dia punya orang lain dan lain-lain ya. Namun mohon jangan ada rasa benci. Kamu adalah orang yang baik. Aku doakan ada yang menjadi pendampingmu kelak. Aku minta maaf dari hati yang paling dalam. Itu jawaban dia. Untuk kamu yang memilih file nomor 2, tidak perlu sedih, tidak perlu merasa gila nih gitu. Di sini, apakah sebetulnya kamu sudah mendapat signs tentang dia yang seperti ini? Sebetulnya kamu sudah, tetapi kamu mengabaikan itu. Untuk nomor 2, kamu agak tambeng ya. But it's okay. Manusia tidak akan pernah belajar kalau tidak mentok. Oke? Kita akan lihat dulu untuk koneksi orang yang tidak memberikan ruang untuk dirimu. Kamu orang baik tapi mungkin bukan tipe dia. It's okay. Di sini ya, dia sudah punya komitmen dengan orang lain. Dan takut, ada perasaan gak enak juga sama kamu. Dia takut sih kayak memberikan komitmen sama kamu ya. Mungkin dia juga sudah ada komitmen sama orang lain, atau dia tidak bisa memberikan komitmen itu sama kamu. Ada ketakutan di sini. Kita akan lihat ya, kenapa dia tidak bisa memberikan komitmen sama kamu. Tapi dia bilang kamu tuh orang baik. Jadi harus berbahagia karena masalahnya di dia, bukan di kamu. Jadi stop wasting your time, oke? Sekarang. Di sini ada kartu mountain. Ada penghalang besar di antara kalian. Oke? Ada penghalang besar di antara kalian sehingga komitmen ini tidak terjadi. Ada ship. Bisa jadi kalian ini jaraknya sangat jauh ya. Jaraknya jauh. Terus di sini hanya fantasi-fantasi aja. Dan aku ngelihat orang ini kayak gimana ya, bisa dibilang capek sih teman-teman, karena aku ngelihatnya ini kan sisinya netral ya, dan ini tuh bisa positif atau netral, dan ini ada kartu netral. Ini jarak yang memisahkan antara kalian, bisa dalam negeri atau luar negeri. Terus di sini banyak kayak apa ya, perasaan yang kayak tertunda aja. Ada kartu snake. Aku bisa melihat di sini ada orang lain yang masuk, dimana dia nggak bisa jujur sama kamu juga. Tuh. Yang menjadi penghambat adalah ini ya. Ini bisa jadi kalau di
kartu Lenormand, orang lain atau orang ketiga. Sehingga kayak menghambat cinta kalian, atau posisi kalian orang ketiga, bisa aja. Ada kartu coffin ya. Selain jarak, banyak bohongnya juga dianya ya. Ada nggak kejujuran di sini. Mungkin dia punya orang lain. Dan hubungan kalian ini sempat kayak berjeda dan memang nggak jelas. Aku ngelihatnya di sini. Gimana ya? Kalian tuh kayak cuman komunikasi dari chatting, dari apapun. Dan ini kayak tidak memberikan sebuah energi yang bagus karena kita punya kartu The Mountain di akhirnya. Ya. Itu buat kesehatan kamu juga mungkin banyak pikiran. Jadi kamu sering pusing dan lain-lain di hubungan ini. Dan aku juga melihat ada sisi hubungan toksik juga di sini. Dia kayaknya sudah punya pilihan lain ya teman-teman, dan aku melihatnya ada kecenderungan hubungan toksik. Saat ini tuh kayak dia belum bisa kayak buka hati sama kamu karena memang ada pilihan lain, tetapi belum berarti dia nanti mengakhiri komunikasi sama kamu. Dia masih pengen tahu kabar kamu. Aku lihatnya. Dia tuh seneng kalau kamu di sini itu happy. Dia masih kayak bukan mantau ya, tapi lebih kayak happy kalau kamu happy kalau kamu menemukan seseorang. Dia takut berkomitmen sama kamu ya. Aduh, bagaimana ini? Bisa jadi gini teman-teman. Dia merasa tidak bisa berkomitmen sama kamu, mungkin ya, ketika komunikasi itu banyak sekali stuck di antara kalian, banyak salah paham. Terus ada yang bilang di sini bahwa kamu itu bukan idealnya dia karena entah kamu tidak bisa mengimbangi keras kepalanya dia atau kamu yang keras kepala, menuntut dia banyak di sini. Terus aku ngelihatnya mungkin ada artikulasi meninggi ketika kamu berbicara. Aku melihat dari masalah komunikasi bermasalah banget. Kamu lebih percaya sama gosip di luar bahwa dia sudah punya pasangan kayak atau gimana, dan itu memang ya kejadian, memang betul gitu loh, dan dia nggak suka untuk dikonfrontir akan hal itu. Lalu di sini dia ada merasa kayak capek, kayak kurang apa ya, kalau ngeladenin kamu rasanya kayak kurang bisa istirahat, kayak ngeganggu banget gitu. Ada sikap dari dia yang ngerasa ketika kamu nanya AIU lebih dalam itu ngeganggu dia banget. Terus memang ada situasi di mana dia memang tidak mau woro-woro atau menginformasikan kabar bahagia ketika jadi sama kamu. Ini adalah tipe-tipe orang player ya, tipe player. Kadang-kadang kita nih aneh ya, ketika ada seseorang yang ternyata tidak suka sama kita tetapi kayak memanfaatkan. Ini ada sisi memanfaatkan juga. Ada sisi memanfaatkan. Jadi dia kayak bukan nggak berusaha untuk mengkoneksikan hubungan dengan kamu juga, tapi kayak udah mentok gitu loh teman-teman. Kayak aku lebih baik sendiri deh daripada aku lanjutin hubungan ini dan banyak nuntut. Pertama mungkin dia bukan orang yang jujur, yang kedua dia tidak mau komitmen, dan ada kartu fear, ada komitmen yang dia takut komitmen kan di sini. Nah, kalau orang udah takut komitmen begini ya, kamu ajak kemana-mana juga, ajak ke depan juga akan sulit. Selain itu juga kan ada masalah jarak, masalah apapun di sini. Karena komunikasi cuman dari apa ya? Dari sosial media, dan itu kan menurut dia nggak nyata, unreal. Kita akan masuk ke pembacaan terakhirnya. Harus bagaimana sih kamu?
Di sini hati-hati ya dengan orang ini, karena orang yang dekat sama kamu sekarang, tanpa sepengetahuan kamu, dia tidak sebaik yang kamu kira. Jadi pure ini bukan salah kamu, teman-teman. Bukan salah kamu. Tetapi memang semesta menunjukkan bahwa ya biarkan dia bermain-main dengan orang lain. Jadi kamu jangan patah hati dengan pembacaan ini. Semoga kalian suka dan ambil hikmah baiknya ya. Terima kasih. See you, I love you, and bye-bye. Hai, file ketiga. Apa kabar kalian? Ketika kalian sudah memilih ini pertama, maka kalian tidak bisa memilih yang lain, karena ini adalah energi yang sudah aku kunci, di mana yang terafirmasi adalah yang kalian pilih ini. Yang sisanya aku sudah sugestikan tidak akan terjadi, even itu indah. Oke? Yang terjadi adalah di sini. Ini adalah tempat kamu dan kamu tidak bisa pilih 1, 2, 3, 4 semuanya, nggak akan terjadi. Dan nggak ada pilihan-pilihan lain. Kalau kamu udah buka semuanya, maka tidak akan ada pilihan lain. Oke, dan tidak akan ada efeknya buat kamu. Kita akan masuk ke file nomor 3. Catatan cinta dari dia. Hai kamu, aku tahu kita mungkin banyak kesalahpahaman. Jangan kau pikir ketika kita bertengkar hatiku tidak sakit. Maafkan aku, mungkin aku bertindak tak acuh bahkan kurang menghargaimu. Berikan aku waktu untuk merubah itu semua dan aku pastikan akan buka lembaran baru untuk kita berdua. Ada, do I realize that my trigger are my wounds? Apakah yang disadarinya adalah dari luka batin? Ya, dia jadi kayak begini ya, ada luka batin dia, ya bisa jadi, mungkin. Jadi dia bersikap acuh tak acuh, itu ada inner child yang terluka, terus ada yang memulai, ya entah kamu atau dia, dan bagaimana. Kita akan lihat ya, bagaimana untuk catatan dan afirmasi dari yang mengenai kesalahpahaman kalian dan apa yang dilakukan, oke? Di sini ada kartu kesetiaan. Ini udah kartu yang bagus banget, ada kartu dog. Ada kartu moon, snake, ada kartu fox. Oke, ini banyak 2 kartu negatif ya. Tapi kita akan bacakan negatifnya tuh apa. Jadi nggak usah terlalu pusing teman-teman. Kartu ini itu 50%, oke kok, nggak apa-apa. Kita akan buka dulu di sini. Kalau kamu bilang apakah ada penggoda di sini yang menggoda dia, ada. Aku kasih tahu dulu. Ya, penggodanya itu di tempat kerja itu ada. Ya, jadi ada fantasi dia kepada orang lain itu ada. Kenapa dia jadi acuh tak acuh sama kamu? Tetapi kamu nggak usah khawatir. Itu tuh adalah hal sesuatu yang bentuknya kayak kenakalan. Hanya kenakalan belaka saja dan itu tidak akan berlangsung lama. Karena kedepannya aku ngelihat di sini ada sesuatu yang positif yang dia lakukan, ya. Dia di sini mengembalikan sebuah energi, dan ketika dia membohongi kamu, memanipulasi diri kamu dan lain-lain, dia memilih untuk misalnya meninggalkan gebetannya yang lain dan dia memilih kamu yang sudah lama bersama dengan dia. Minta kesempatan dari kamu juga. Aku ngelihatnya seperti itu ya. Kemudian di sini aku lihat orang ini itu banyak kayak fantasi-fantasi yang bukan nggak tersalurkan sih. Dia masih ada sikap kayak nakalnya itu ada. Ya, nggak bisa jaga hati itu ada. Aku bisa bilang sih
Kamu terkait dengan orang yang sebetulnya yang modelnya kayak Pak RD gitu loh, suaminya Ayu Dewi. Nah, kayak begitu. Kerja nakalnya di luar, tapi kalau di rumah dia kayak kasih enlightenment, kayak family man atau family woman, atau kalau kalian belum menikah ya bisa dibilang hubungan yang dia tidak mau menyakiti pasangannya tapi nakalnya di luar. Ya, gitu. Aku melihat ini ada beberapa kali dia mengkhianati kamu, ya, karena seorang wanita atau yang sesuatu yang divine-nya feminin, bisa pria tapi prianya tuh lembut dan orangnya ini lebih lembut daripada kamu. Aku bisa lihat di sini kayak ada beberapa yang udah saling kenal dengan keluarga, ya, sudah saling kenal dengan keluarga. Tetapi kamu gak usah khawatir, karena apapun yang dia manipulasikan dari diri kamu itu nanti akan terlihat. Ujung-ujungnya orang ini akan kayak nyesel dan kayak kembali ke diri kamu lagi, ke tempat dia lebih lama menjalin hubungan. Oke, jadi ini hanya sifatnya tuh sementara. Kamu juga kalau misalnya menjadi wanita, jangan menyalahkan si wanita lainnya, karena memang ini energi snake-nya ini adalah dari pasangan kamu. Dan kebetulan wanita itu juga suka sama orang ini, sama pasangan kamu yang sekarang yang mungkin nggak bisa setianya itu apakah karena ada trigger dari inner child masa lalunya? Iya, ada. Mungkin dia ngelihat orang tuanya itu bercerai, dia selalu dengar kayak orang tuanya ngomong tuh, bapak lu nyeleweng tuh. Nah, kayak bahasa-bahasa begitu memberikan kebencian, sampai dia tuh kayak, oh, nyeleweng tuh rasanya kayak apa sih? Aku nggak mau sakit hati karena kesetiaan itu kayaknya buat aku nonsense. Ada yang kayak gitu ya. Tapi begitu ketahuan, kaget, bingung gitu. Karena ini kan kayak ibaratnya menantang adrenalin. Ini tenang aja kok, bukan salah kamu. Bukan salah kamu, tetapi ya salah orang ini. Dia acuh tak acuh, ya ujung-ujungnya apakah ada wanita lain atau pria idaman lain? Yes, ada. Tetapi ujung-ujungnya dia akan memilih kembali kepada keluarganya, memilih kamu untuk orang yang dia minta maaf, ya. Dia akan berusaha untuk berubah itu. Ya, kamu jangan sedih. Kita akan lihat untuk komitmennya dulu ya dengan kamu. Ada kartu spy. Bisa jadi ini kayak ya suka chatting-chattingan di sosial media ya dengan energi orang lain. Dan ada kartu balance. Ya dia pengen jalan dua aja. Karena dengan dua orang dia merasa lebih seimbang. Mungkin apa yang kamu nggak punya si cewek ini punya, apa yang cewek ini nggak punya ada di kamu. Gitu. Oke. Saya melihat ini nanti akan berakhir ya, karena ada kartu coffin, ada kartu kesadaran di sini, ada kartu healing, ada kartu sisanya tuh kayak unhappy. Nah, gimana cara kamu untuk menanggapi ini? Kamu olahraga aja di sini, biar pikiran kamu sehat. Nanti kalau pikiran kamu sudah sehat, kamu bisa membuat keputusan mau maafin dia atau enggak. Tapi kuncinya adalah olahraga. Apa sih hubungannya olahraga sama emosi? Olahraga itu menstabilkan emosi loh. Mungkin kamu bisa kickboxing saking keselnya karena pasangan kamu mungkin gak setia, nyeleweng atau gimana pun. Anggap aja itu ring tinju itu mukanya dia. Pukul aja. Jadi jangan mengutarakan sesuatu yang kalau aku bilang marah-marah ya. Larinya ke olahraga. Setelah itu kalau kamu sudah siap, oke, aku siap, aku mau terima kamu atau aku lepasin kamu. Udah, itu aja. Karena ujung-ujungnya dia nanti akan memilih kamu lagi, gak akan memilih orang lain itu.
Oke, teman-teman, sampai sini aku harap selalu ada jalan kebahagiaan untuk kamu, dan aku harap seseorang yang tidak setia di sini bisa belajar dari kesalahan dan kalian hidup bahagia. Itu aja doaku. Thank you. Hai. Bye-bye. Potato Tarot, apa kabar? Ya, di sini aku ingin bilang dan menginformasikan jika kamu memilih ini duluan, maka energinya terkunci di sini dan ini yang terafirmasi. Kalau kamu pilih 1, 2, habis itu pilih yang lain, aku mau cari lagi, karena ini udah jelek, aku nggak yakin, aku pilih yang itu tidak akan terjadi. Aku sudah pastikan tidak akan terjadi. Karena ini adalah sistem pilih kartu. Dan ini adalah pesan yang penting, gitu ya. Kalau pesan penting tidak bisa di-mix, karena berbeda sama sekali. Kita akan masuk di sini. Karena aku juga buat message ini itu dari intuisi ya teman-teman, jadi kalian harus ya respect lah kayak gitu. Kita baca untuk yang terakhir, dia bilang, hai kamu, ini adalah perasaan sesungguhnya. Mungkin aku seorang pengecut yang tak berani menyatakan perasaan padamu. Jujur, aku sudah lama memiliki rasa padamu. Aku sering stalking sosial mediamu, bahkan aku punya fotomu tanpa sepengetahuanmu. Aku bukan orang yang berani memulai. Jika kamu bertemu aku, sapa dan senyumlah padaku. Dari sana kita akan mulai menyatu. Ada yang diam suka sama kamu ya? Apakah dia jujur dengan perasaannya? Bilang ini enggak, dia enggak jujur. Bukan enggak jujur dari ini, tapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia bilang, enggak. Kalau dipacokin nih sama temen kamu dijujur, enggak mau, enggak suka, tapi hatinya suka. Itu enggak jujur ya. Tidak jujur secara positif, karena aku ngelihatnya memonya positif. Dia enggak bisa jujur sama perasaannya karena takut. Gitu. Kita akan lihat bagaimana dia dan mungkin siapa dia. Oke? Ada kartu snake tuh. Di sini aja dia udah ngebuat ribet. Banyak galaunya ya. Ada kartu side snake. Wah, bagus ini. Ular dibunuh dengan side. Dihabisi. Nanti gue kena itu lagi. Ada kartu bouquet. Ada kartu fish. Kita akan lihat ada kartu book. Ini kartunya kayak membaca pesanku ya. Aku nggak tahu kenapa. Birds. Dan ada kartu rider. Wow, teman-teman. Jauh dalam hatinya yang terdalam, apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan akan dikatakan pada kamu. Jadi untuk kamu yang memilih ini, ada seseorang yang ingin berkata pada kamu bahwa dia sudah lama sekali admire kamu. Udah lama sekali dia punya pleasure atau hasrat sama kamu. Tetapi dia masih belum berani, karena di sini ada energi membohongi diri sendiri ya. Susah bagi dia untuk berjalan ke kamu. Tetapi dia akan mencoba untuk melerai itu. Makanya di sini kalau kamu ketemu sama dia dan kamu yakin sama dia, sapalah dia dari chat. Kalau kamu ketemu nyata satu kantor, senyumlah. Senyum aja. Oke? Ada kartu pet, fish, dan birds. Aku melihat ada jalannya di mana nanti dia datang dengan energi positifnya untuk bicara langsung sama kamu. Dia minta, aku temenin dong. Aku sendirian, aku gak punya pasangan. Aku pengen ngomong sama kamu. Wow. Ini energinya indah ya teman-teman. Aku lihat energinya indah. Ya udah gitu aja. Gak deng, ntar ya. Wow, di sini ada kartu support dan memori. Aku melihat orang ini itu memang udah kayak apa ya? Mungkin dia sudah mempelajari kamu. Karena di sini dia tuh kayak ada, aku melihat kayak ada potongan-potongan film ya. Kamu tuh adalah orang yang memang diharapkan sama dia, dan di sini ada kartu support. Kartu support tuh saling mendukung kalian. Dia yakin kamu tuh bisa mendukung dia, dan dia tuh bisa jadi teman atau soulmate kamu. Ada kemungkinan di sini kamu berjodoh sama orang ini. Dan aku ngelihatnya ada kartu dog bucket. Ini adalah pembacaan yang positif, walaupun ini ada energi snake. Ini energi snake bukan energi berbohong.
Ya, kita lihat konteksnya, karena dalam Lenormand snake itu bisa macam-macam. Orang ketiga, ada kesulitan ya, ada bohong, ada warning, ada enemy, ada jealous. Jadi satu gambar itu banyak arti. Dan kenapa Lenormand itu susah? Karena saling mengaitkan kartunya satu sama lain. Aku ngeliat di sini nanti kesulitan ini ya, ketika dia sangat udah terima sinyal dari kamu senyumin, kamu apa, dia akan mulai mendekat sama kamu. Walaupun mendekatnya kayak maju mundur, tapi mundurnya juga sopan. Mungkin kayak lagi malam dia nggak chatting kamu, lagi apa. Ini ikuti prosesnya, jangan buru-buru. Aku suka sama kamu loh, aku ini sama kamu. No, biarkan dia yang memulai. Kamu di sini hanya tinggal duduk manis, duduk cantik, dan tugas kamu tuh cuma senyum sama dia. Kalau kamu bertemu sama aku dan kamu ngerasa orang itu memang ada feeling sama kamu, chatting aja, halo apa kabar, gitu ya. Dan di sini paling enak kalau kamu ketemu sama dia, senyumlah, perbanyak senyum, perbanyak ramah tamah. Karena ketika orang tidak mau bicara sama kamu karena dia melihat ada aura yang sangar dari kamu, dan kamu harus meleleh, kamu harus cantik, kalau wanita tuh harus lebih bajunya tuh lebih menarik. Kalau kamu kerja di kantor ya kan, kalau kamu nggak pernah pakai high heels ya pakai high heels yang nggak buat sakit kaki, yang pakai baju tuh yang menarik di mata pria lah, gimana misalnya ya. Kalau laki-laki ya kamu cukur, kamu cat rambut, terserah ya, cuman jangan terlalu hitam, nggak make sense dengan umur kamu gitu ya. Yang natural, yang perawatan diri, yang apa, tapi benar-benar yang kayak gitu. Aku berani lah. Aku siap untuk senyum gitu. Karena aku melihat ada aura sangar. Ada orang yang fans sama kamu dan gak berani ngomong, berarti kan ada something wrong. Entah dia takut itu ada sebabnya loh. Takut itu ada sebabnya. Kenapa dia gak mau ngomong sama kamu? Tuh, dia merasa kamu tidak memberikan ruang. Makanya dia pesimis di sini, nggak mau ngomong. Ya Allah. Ya, dia takut memulai duluan karena dia merasa kayak, aduh, nanti kalau misalnya ditolak serba salah. Aku tidak memaksa kamu harus jadi dengan orang ini ya, teman-teman. Enggak, sama sekali. Tapi ada kalanya, misal kalau kamu nggak suka sama orang ini, bertemanlah. Atau kamu jangan buru-buru menerima, tapi lihat ketulusannya dulu. Jangan jadiin dulu, tapi lebih kepada ketulusan. Tapi bukan berarti kalau kamu kasih ruang sama dia, kamu manfaatin. No, nggak begitu. Kita tunggu dulu ya, 6 bulan dari sekarang. Kalau seandainya memang kamu baik sama aku dan kamu bisa paham dulu, sebelum 6 bulan pun kalau kamu masih mau melanjutkan ini, ya kita jalanin, kita pacaran. Tapi kalau misalnya habis sebelum 6 bulan kamu mau mundur karena mungkin ada sifatku yang kamu belum tahu, ketika kamu ilfil, kamu ngomong sama aku, kita bisa berteman. Itu adalah jawaban yang bijak. Nggak pernah takut ditolak ataupun tiba-tiba diilfilin sama orang ya. Karena aku selalu begitu sih kalau pacaran. Ketika buru-buru, semuanya ambiar. Oke? Sekarang kalau masalah umur itu nggak usah dipatokin, teman-teman. Jodoh itu juga dari kita sendiri kok. Kalau kitanya positif, akan ada yang tersodot dengan aura kita. Oke? Jadi tugas kamu hanya senyum. Jangan buat barikade. Kalau seandainya di sini, Kak, gimana kalau seandainya aku sudah punya pacar tapi aku memilih ini? Kamu belum menikah kan? Kalau belum menikah bisa milih kan? Bisa pertimbangin kan? Jadikan dia teman dulu. Kalau misalnya aku sudah menikah, Kak, memilih ini bagaimana? Jadikan dia teman. Karena di sini ada kekaguman dari dia dan kalian bisa saling support, bukan untuk teman selingkuh. Ingat ya, hanya menjadi saudara atau teman. That's it. Nggak kurang, nggak lebih. Sekarang kita lihat untuk pesan dari oracle-nya.
Kamu tahu, ketika ada seseorang yang menyatakan perasaan sama kamu, maka itu akan menjadi hari yang tidak terlupakan untuk dirimu dan juga dirinya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Subscribe, like, share dong ke teman kamu dan minta tolong mereka untuk subscribe juga dan nonton videoku. Terima kasih.